sepi, setia pagi menepi semua. Ibu Insinyur Tri Risma Harini MT kami persilahkan. Mengapa kamu nakal selalu mengotori lingkungan? Gara-gara semua sampah yang layang, bikin semua orang kebingungan. Ayo lekaslah kerja bakti, bersihkan SMA 22 agar SMA kita ini indah dan menjadi ikon Surabaya. Terus terang senang sekali. Saya tidak tahu ada apa di sekolah ini ya. Kok anak-anaknya begitu senang sekali saya melihatnya. Ya. Saya juga nggak tahu, tadi sempat ngomong-ngomongan sama Pak Taswin. Ini ada apa ya anak-anak ini kok menyenangkan sekali. Ya, yang pertama anak-anakku sekalian. Jadi sekarang ini semua sekarang ini, semua negara, semua warga yang ada di dunia ini, semua ketakutan dampak global warming. Semua ketakutan. Nah, tapi Ibu sangat yakin, Ibu sangat percaya sekali. Kalau kita semua di sini yang ada di Surabaya ini bersatu padu untuk bagaimana menyelamatkan kota ini akibat dampak global warming, maka kota ini akan selamat. Tidak akan terjadi sesuatu apapun di kota ini. Ya, karena itu saya berterima kasih kepada anak-anakku Tunajijo dan seluruh anak-anakku semuanya ini di mulai SMA 22, SMP Hasanuddin, SMP 51, SD Balas Klumpri yang telah peduli kepada lingkungan kita, sekitar kita. Karena nanti suatu saat anak-anakku akan tinggal di kota Surabaya ini. Nah, kota Surabaya ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka apakah kita rela suatu saat kota Surabaya ini bisa tenggelam? Ya. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena kota Surabaya ini kota pantai. Ya, sekali lagi, tanpa suatu halangan, kalian bisa bersekolah dimanapun tanpa suatu halangan. Dan yakinlah, kenapa Surabaya ini disebut kota pahlawan? Karena pada saat itu arek-arek Surabaya ini mempunyai tekad satu adalah bagaimana Surabaya atau Indonesia ini merdeka. Dan itu kalian harus pertahankan rasa jiwa itu. Kalian tidak boleh kalah. Kalian tidak boleh gampang menyerah. Kalian tidak boleh gampang putus asa. Ya, karena sesungguhnya peluang dan kesempatan itu ada pada kalian semuanya. Tidak peduli si kaya, tidak peduli si miskin, tidak peduli si cantik, jelek, tidak ada, itu semua sama. Karena itu kalian anak-anakku, kalian harus berhasil. Bawa nama orang tuamu, bawa namamu, membawa kebesaran nama kota dan negaramu. Jadi jangan lagi menjadi hambatan. Oh, saya ini hitam, saya ini jelek, saya ini miskin. Jangan menjadi suatu hambatan itu. Karena sekarang ini sama kedudukannya. Tidak ada yang beda. Jadi jangan sia-siakan itu. Dengan cara yang pertama, kalian tidak boleh buang waktu-waktu kalian. Karena waktu itu adalah yang tidak pernah diberikan Tuhan kembali kalau kalian menyia-nyiakannya. Dan sia-siakan waktu kalian, karena itu adalah yang diberikan Tuhan dan tidak akan pernah terulang lagi.
Sekali kalian menyia-nyiakan waktu itu, maka kalian akan kehilangan kesempatan itu. Sepele, tapi itu adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Jadi di setiap detik kita, di setiap napas kita harus memberikan sesuatu yang positif. Harus berpikir yang positif, harus melakukan yang positif. Seperti hari ini kalian satu-satu menanam pohon. Bayangin kalau pohon satu, kalau manusia itu satu orang itu membutuhkan 2 pohon. Berapa? 4 pohon. Terus dianggap 2 aja. Dan 4 tambah angel meneh nyampenya ya. Kalau 4 kali 2,9 juta itu yang warga Surabaya, belum yang ada KTP-nya luar Surabaya tinggal di Surabaya. Ya, itu rebutan oksigen, ya, rebutan oksigen. Nah, kalau itu berapa, kalau kalian menanam berapa pohon, berapa dia mengeluarkan oksigen, berapa orang yang bisa bernapas karena ada oksigen yang dari tanaman pohon yang kalian tanam. Berapa itu? Ya, coba dihitung. Mungkin kalian tidak menyadari. Tapi suatu saat kalian itu besar, kemudian kalian itu kalian berumah tangga, kemudian ada lagi menghuni kota Surabaya ini. Nah, itu pohon jadi berkurang lagi kebutuhannya. Terima kasih atas sambutannya. Sudah selesai lilin, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih atas sambutannya.